Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizky Armanda. Saya mahasiswa dari jurusan Bimbingan Konseling tahun 2020. Nah, jadi pada kesempatan hari ini saya akan memberikan layanan informasi mengenai tips and trik ketika mengalami gempa bumi di malam hari. Nah, jadi sebelum kita memasuki tips and trik tersebut dan melihat video, ada baiknya kita berdoa untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Di sini saya akan membawakan doa secara agama Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan layanan informasi untuk melihat dan memberikan beberapa tips and trik dalam menghadapi gempa di malam hari. Maka dari itu Allah lancarkan apa yang kami lakukan pada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi sebelum kita jauh memasuki dan melihat video bagaimana tips and trik mengenai untuk memanage ataupun mengevaluasi gempa ketika pada malam hari. Jadi di sini saya akan membacakan definisi gempa bumi. Nah, jadi gempa bumi merupakan getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Nah, jadi adapun tips and trik yang akan saya bacakan atau saya berikan pada hari ini yaitu yang pertama, saat terjadi guncangan, upayakan kita menyamakan diri sendiri dengan berlindung di bawah meja. Nah, jadi hal tersebut untuk menghindari dari benda-benda yang berisiko jatuh dan jauhkan diri dari jendela ataupun kaca-kaca. Nah, terus yang trik yang kedua yaitu jika terjadi gempa, ketika kita sedang memasak, matikanlah yang bersifat unsur panas ataupun bersifat unsur listrik. Nah, yang ketiga, lindungi kepala menggunakan helm ataupun bantal. Yang keempat itu, kita juga bisa berdiri di belakang pintu. Terus, ketika kita sudah merasa aman, keluarlah dari rumah secara perlahan-lahan. Saat kita berjalan keluar rumah, jangan lepas pelindung kepala. Berjalanlah secara pelan-pelan sambil memperhatikan pijakan untuk menghindari luka karena pecahan material berupa kaca maupun yang lainnya. Setelah berhasil keluar rumah, berjalanlah menuju lapangan terbuka. Nah, jadi kita mencari lapangan terbuka. Jadi di lapangan terbuka itu kita bisa melihat beberapa pemandangan indah untuk menghilangkan trauma kita setelah terjadinya gempa. Terus apabila kita tinggal dekat pantai, segeralah menjauhi area tersebut untuk menghindari tsunami yang mungkin akan muncul. Mudah-mudahan tidak akan muncul. Sementara jika kita berada di area pegunungan, hindari tempat yang bisa longsor ataupun gempa itu terjadi. Cara yang kedua yaitu jangan panik dan kemudian berlari keluar. Nah, carilah meja atau tempat tidur dan berlindunglah di bawahnya. Lakukan hal di atas meskipun ruangan tersebut banyak orang. Terus kita tetap memakai pelindung kepala seperti bantal ataupun helm. Nah, yang selanjutnya waspadai benda-benda yang beresiko roboh seperti langit-langit rumah ataupun benda-benda bergelantungan seperti lukisan-lukisan foto ataupun beberapa lainnya. Terus yang selanjutnya itu keluar menggunakan tangga darurat. Nah, jadi setelah kita mendengarkan tips and trik tadi, kita di sini melihat video bagaimana cara melakukan hal tersebut. Di sini akan saya putar videonya. Mana dia? Maaf, laptopnya agak nge-lag. Inilah beberapa tips dan trik ketika kita sedang mengalami gempa bumi di malam hari. Oke, setelah kita melihat video dan mendengarkan tips and trik yang saya berikan tadi, di sini saya akan menanyakan kepada kakak-kakak dan abang-abang bagaimana perasaannya
setelah kita melihat dan mendengarkan tips and trik tadi, kepada kakak-kakak dan abang-abang silakan kasih pendapatnya. Ya silakan bang. Tadi aku tadi soalnya Ya cara apa? Perasaan. Perasaan abangnya semakin senang karena kan kalau malam hari ini kan gelap, apa-apa gelap. Jadi kalau misalnya sudah dikasih seperti ini tips and triknya, jadi memudahkan saya untuk mencari tempat perlindungan pada saat gempa bumi terjadi seperti itu. Oke, baik Bang Abdi. Adakah yang lain ingin memberikan pendapatnya? Ya. Terima kasih kepada abang yang telah memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada abang-abang, kepada abang tersebut yang telah menyampaikan pendapatnya. Nah, jadi setelah kita tadi menanyakan tentang pikiran, di sini saya akan menanyakan bagaimana perasaan kakak-kakak dan abang-abang ketika saya menyampaikan materi tips and trick tadi kepada abang dan kakak. Saya persilakan. Ya, silakan Kak. Jadi perasaan saya cukup senang dengan video yang Ananda abang putarkan, karena itu bisa bermanfaat bagi saya ketika nanti bencana alam datang. Saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan karena saya sudah nonton triknya. Gitu bang. Oke, baik, pendapat yang sangat baik. Nah, jadi setelah kita tadi menanyakan perasaan, saya akan menanyakan bagaimana tindakan yang akan abang dan kakak lakukan ketika kita selesai menonton video dan tadi saya menerangkan tips and trick tadi kepada kakak dan abang. Saya persilakan. Ada boleh bang? Boleh, Dek. Tindakan yang akan dilakukan? Iya, tindakannya. Ya kalau adek sih mau bikin kayak yang ada di video aja deh bang. Makanya nanti nonton ulang dulu videonya baru coba seperti kayak latihan gitu bang. Berarti nanti adik menerapkannya lagi gitu ya? Iya. Oke, baik, terima kasih adik. Nah, jadi setelah kita tadi menanyakan tindakan, di sini saya akan menanyakan tanggung jawab apa yang akan diambil ataupun diemban nanti ketika kita selesai menonton video tersebut dan mendengarkan tadi tips and trick. Kepada kakak dan abang dan adik saya persilakan menyampaikan pendapatnya. Ya, silakan bang. Tanggung jawab yang muncul dalam diri saya. Kenapa? Potong-potong lele. Lanjut aja. Dipotong aja. Oke. Tanggung jawab yang saya dapatkannya dalam video ini, saya akan menunjukkan memberi informasi pada teman-teman di rumah saya, teman kita lah ya kan, karena kamu kan adik saya. Jadi abang akan berikan informasi kepada lingkungan kita bagaimana caranya melindungi diri pada saat gempa bumi terjadi pada malam hari. Seperti itu abang dapatkan dari adik saya. Oke, baik, terima kasih abang. Apakah masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai tanggung jawab? Abang rasa itu mewakili kakak dan adik sudah cukup ya. Oke, baik bang, terima kasih. Nah, kita sudah mencapai puncak kegiatan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa agar kegiatan kita pada hari ini senantiasa diberikan kelancaran dan keringanan. Dan di sini saya akan memimpin doanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, pada siang hari ini kami telah selesai melaksanakan kegiatan layanan informasi bagaimana cara ataupun tips dan trik untuk menghadapi gempa bumi ketika pada malam hari. Ya Allah, berkailah apa yang telah kami lakukan pada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih kakak-kakak dan abang serta adik yang mau membantu saya untuk menyelesaikan tugasnya. Saya ucapkan good morning, good afternoon. Terima kasih. Sama-sama bang.